Selamat datang. Hari ini kita akan membahas sesuatu dari sudut pandang yang agak berbeda. Betul. Biasanya kalau kita ngomongin hal-hal aneh atau paranormal, pertanyaannya kan selalu mentok di situ ya. Iya, ini beneran ada atau enggak gitu kan? Tapi sumber kita hari ini ngajak kita nanya sesuatu yang lain. Gimana kalau mempelajari kepercayaan-kepercayaan ini, bahkan yang keliru sekalipun, Justru bisa ngasih kita pelajaran penting. pelajaran yang luar biasa penting untuk kehidupan sehari-hari. Tepat. Ini bukan soal berburu hantu, tapi lebih ke soal ya mengasah cara kita berpikir. Sumber kita kali ini bab 12 dari buku The Science of Weird Shit karya Chris French. Judulnya Lessons for the Living. Atau pelajaran untuk kehidupan. Jadi misi kita kali ini adalah menggali gimana bias-bias kognitif di balik hal-hal paranormal itu bisa jadi cermin. Cermin buat kita paham cara kerja otak kita sendiri. Dan gimana penahalaman itu bisa jadi semacam senjata ampuh gitu ya. Betul. Buat Anda menavigasi dunia yang penuh misinformasi, mulai dari berita kesehatan sampai, ya, keputusan finansial. Intinya, kita pakai kasus-kasus paling aneh ini sebagai gym untuk melatih otot berpikir kritis kita. Oke, langsung saja kita bedah. Kita mulai dari sebuah kisah yang dampaknya, bukan main-main. Ini bukan lagi soal hiburan atau salah kaprah yang nggak berbahaya. Ini soal hidup dan mati. Bayangin sebuah alat, namanya AD651. Wujudnya itu cuma gagang plastik dengan antena yang bisa berputar. Mirip banget sama tongkat dowsing tradisional itu loh. Iya, yang katanya buat cari sumber air di bawah tanah. Nah, prinsip kerjanya diklaim sama. Tapi alat ini dipasarkan sebagai detektor bom canggih. Dan ini yang gila, alat ini dijualnya bukan ke perorangan, tapi ke pemerintah di 20 negara. Pemerintah Irak misalnya, itu habis sekitar 80 juta dolar buat beli ribuan unit alat ini. Dan mereka menempatkannya di pos-pos pemeriksaan di seluruh negeri. Dengan keyakinan penuh kalau alat ini bisa melindungi warga dari serangan bom. Konsekuensinya, benar-benar sebuah tragedi. Sangat. Penipuan yang sini-sini kemungkinan besar makan ratusan kalau bukan ribuan nyawa orang tak berdosa. Karena alat itu sama sekali nggak berfungsi. Jadi para pengebom bisa lewat gitu aja ya? Bisa dengan mudah melewati pos pemeriksaan yang dijaga tentara yang megang detektor plastik ini. Terus ya, meledakkan diri di keramaian. Itu benar-benar mengerikan. Saya coba bayangin jadi tentara yang megang alat itu. Percaya sepenuhnya, padahal itu cuma plastik kosong. Jadi, apa penjelasan ilmiah di baliknya? Kenapa orang terlatih bisa seyakin itu? Nah, ini ternyata ada penjelasannya. Dan ini klasik banget. Namanya efek ideomotor. Ideomotor? Prinsipnya sama persis kayak papan uji atau pendulum. Penggunanya secara nggak sadar, tanpa niat menipu sedikit pun, menggerakkan alat itu sendiri. Oh. Otot-otot kecil di tangan mereka bergerak sesuai ekspektasi atau harapan mereka. Jadi operator ADE651 itu pengen banget nemuin bom. Dan harapan itu yang secara nggak sadar gerakin antenanya. Mereka nipu diri mereka sendiri dong. Persis, keinginan mereka untuk percaya itu begitu kuat, sampai mengalahkan realitas. Kasus ini nunjukin betapa berbahayanya kalau keyakinan salah diterapkan di situasi berisiko tinggi. Bukan lagi soal rugi uang ya? Tapi nyawa manusia. Untungnya penemunya James McCormick akhirnya dihukum 10 tahun penjara karena penipuan. Tapi ya, kerusakan udah terjadi. Kisah ADE651 ini kan tragis karena ada korban jiwa, kerugiannya fisik banget. Tapi kadang kerugiannya bukan nyawa, tapi lebih ke harapan dan emosi. Buku ini juga bahas contoh lain di bidang terapi kan? Betul, dan yang ini mungkin lebih rumit secara emosional. Namanya facilitated communication atau komunikasi terfasilitasi. Oke, janjinya itu sangat mulia dan kedengerannya kayak keajaiban. Ngasih suara buat mereka yang nggak bisa bicara. Misalnya penderita autisme nonverbal yang parah. Wah, saya bisa bayangin ini jadi harapan besar buat para orang tua. Tiba-tiba ada metode yang janjiin mereka bisa komunikasi sama anak yang selama ini kayak terperangkap di dunianya sendiri. Gimana cara kerjanya? Metodenya kelihatannya sederhana. Seorang fasilitator, bisa orang tua atau terapis, menopang tangan atau lengan individu itu buat bantu ngetik di keyboard. Oke. Asumsinya adalah masalah individu ini murni motorik. Inteleknya utuh, cerdas, tapi badannya nggak mau nurut buat ngetik sendiri. Fasilitator cuma kasih dukungan fisik. Lalu hasilnya gimana? Di permukaan hasilnya luar biasa. Anak-anak yang tadinya nggak pernah komunikasi, tiba-tiba bisa ngetik puisi, esai filosofis, Wow. dan ngungkapin perasaan yang kompleks. Buat keluarga mereka, ini anugerah. Mereka akhirnya bisa ketemu sama anak mereka yang sesungguhnya. Tunggu-tunggu.
Ini kedengarannya terlalu indah untuk jadi kenyataan. Kalau fasilitatornya yang megang tangan mereka, gimana dia tahu itu bukan si fasilitator yang ngetik? Nah, Anda nangkep poin kuncinya. Sama kayak kasus detektor bom tadi, petunjuk anehnya itu sebenarnya udah ada di depan mata. Apa itu? Seringkali bahkan nggak ngelihat ke arah keyboard. Matanya bisa lihat ke langit-langit atau ke arah lain, sementara tangannya seolah nari di atas keyboard. Wah, itu jelas aneh. Jadi pas diuji secara ilmiah gimana? Ketika diuji dalam kondisi terkontrol, hasilnya jelas dan menyedihkan. Misalnya, fasilitator dan si individu diperlihatkan gambar yang beda tanpa saling tahu. Pas diminta ngetik gambar apa yang mereka lihat, Jawabannya? selalu gambar yang dilihat oleh fasilitator. Jadi terbukti sumber pesannya itu fasilitatornya. Tapi apa mereka sengaja nipu? Kayaknya sulit dipercaya seorang ibu tega ngelakuin itu ke anaknya. Ini poin yang krusial dan bikin ini jadi tragis banget. Dalam sebagian besar kasus, mereka sama sekali nggak sadar. Oh, jadi efek ideomotor lagi? Betul, efek ideomotor lagi, tapi dalam bentuk yang jauh lebih kompleks. Keinginan mereka buat percaya kalau anak mereka berkomunikasi itu begitu besar, begitu tulus, sampai tangan mereka gerak tanpa disengaja. Mereka jadi semacam papan uija manusia gitu ya? Tepat sekali, mereka menipu diri sendiri, bukan sengaja menipu orang lain. Ini lebih menyakitkan sih daripada penipuan biasa, karena akarnya dari cinta dan harapan. Oke, jadi kita udah punya dua contoh kuat di mana berpikir kritis itu bisa nyelamatin kita. Tapi penulisnya nggak berhenti di situ kan? Enggak, justru di sini ceritanya jadi lebih rumit dan menarik. Gimana tuh? Ini bagian paling penting dari bab ini. Setelah nunjukin bahaya pseudoscience, Chris French ngebalikin lensa skeptisnya dan ngarahin ke science itu sendiri. Oh, jadi sains juga dikritik? Betul, karena sains itu bukan entitas sempurna yang kebal dari salah. Sains itu proses yang dijalanin manusia, dan manusia itu punya bias. Dia cerita pengalamannya sendiri kan? Iya, waktu dia coba nguji penemuan yang kontroversial banget. Benar. Dia dan timnya coba mereplikasi eksperimen dari seorang psikolog terkemuka, Daryl Bem. Bem ini nerbitin makalah yang klaimnya luar biasa. Dia ngaku punya bukti statistik adanya precognition, kemampuan melihat masa depan. Maksudnya gimana dalam konteks lab? Salah satu eksperimennya gini, peserta diminta ngingat daftar kata-kata. Setelah tes selesai, mereka baru dikasih kesempatan buat latihan ngapalin sebagian dari kata-kata yang tadi ada di daftar itu. Lalu? Anehnya, BEM nemuin kalau peserta secara statistik lebih baik dalam mengingat kata-kata yang bakal mereka latih di masa depan. Tunggu, seolah-olah informasi dari latihan itu ngalir mundur nembus waktu? Kurang lebih begitu. Jadi tim penulis buku ini ngapain? Mereka ngelakuin apa yang seharusnya dilakuin dalam sains. Mereka coba replikasi. Mereka jalanin 3 eksperimen yang dirancang hati-hati banget, ngikutin protokol BEM sedekat mungkin. Hasilnya, nggak ada apa-apa. Nol besar. Nggak ada efek sama sekali. Hasilnya persis seperti yang diharapkan kalau semua ini cuma kebetulan. Oke, berarti sains bekerja dong. Klaim aneh dibuat, diuji ulang, terbukti salah. Di mana masalahnya? Masalahnya muncul pas mereka coba nerbitin hasil nihil mereka. Jurnal-jurnal ilmiah, termasuk jurnal yang sama yang nerbitin studi asli BEM, nolak. Ditolak? Beberapa bahkan nggak mau nge-review sama sekali. Alasannya, mereka punya kebijakan nggak nerbitin hasil replikasi, apalagi yang hasilnya negatif atau gagal. Masalah sistemik yang besar di dunia akademik, namanya bias publikasi. Bias publikasi. Jurnal ilmiah itu kayak media juga. Lebih tertarik sama cerita yang baru, mengejutkan, dan seksi. Hasil positif yang aneh itu kan jadi berita utama. Sementara hasil negatif atau gagal replikasi dianggap ngebosenin. Kalau gitu, artinya apa yang kita baca sebagai catatan ilmiah itu sebenarnya nggak seimbang dong ya? Kayak kita lihat medsos, isinya foto liburan semua. Nggak ada yang ngepost hari-hari buruknya. Kita cuma dapat setengah cerita. Analogi yang sempurna. Literatur ilmiah bisa jadi terlalu penuh sama temuan-temuan yang mungkin sebenarnya cuma kebetulan statistik atau false positif. Sementara studi yang nunjukin efeknya nggak ada, Tersimpan di laci arsip para peneliti. Fenomena ini sering disebut file drawer problem, dan inilah yang memicu apa yang sekarang dikenal sebagai krisis replikasi di banyak bidang ilmu. ini jadi nimbulin pertanyaan besar. Kalau gitu, gimana caranya hasil aneh kayak punya BEM itu bisa lolos dan terbit di awal? Apa dia sengaja curang?
Kemungkinan besar enggak. Seringkali bukan karena penipuan, tapi karena sesuatu yang jauh lebih halus dan abu-abu. Apa itu? Namanya praktek penelitian yang meragukan atau Questionable Research Practices QRPs. Ini kebiasaan-kebiasaan yang sayangnya cukup umum di kalangan peneliti. Oke, coba kita bedah ini. Apa itu praktik penelitian yang meragukan? Anggap aja kayak punya kebebasan terlalu banyak dalam cara Anda menganalisis data. Seorang peneliti punya banyak banget pilihan. Variabel mana yang mau dilaporin? Data peserta mana yang mau dibuang? Gimana cara ngolah angkanya juga ya? Betul, fleksibilitas ini kalau nggak diatur ketat dari awal, ngasih kesempatan buat peneliti terus ngoprek data mereka sampai nemu sesuatu yang signifikan secara statistik. Kayak nyari bentuk di awan ya. Kalau kita lihat cukup lama, pasti nemu yang mirip kelinci atau naga. Bisa kasih contoh nyata QRP? Contoh paling klasik itu penghentian opsional atau optional stopping. Oke. Bayangin, peneliti ngumpulin data, bukannya komit dari awal mau ngumpulin data dari katakanlah 100 orang, dia malah ngintip hasilnya setelah tiap 10 orang. Lalu? Begitu dia nemu hasil yang signifikan secara statistik, dia langsung berhenti ngumpulin data dan nerbitin hasilnya. 50. Praktik ini secara drastis ningkatin kemungkinan dapat hasil positif palsu. Pantesan. Di kalangan peneliti ada lelucuan sinis soal ini. Mereka nyebutnya menyiksa data sampai mengaku. Menyiksa data sampai mengaku. Kalau Anda siksa data Anda cukup lama dengan berbagai analisis, pada akhirnya data itu bakal ngaku apapun yang Anda mau. Seberapa parah sih efek dari praktek-praktek ini? Ada sebuah demonstrasi yang brilian sekaligus lucu buat nunjukin ini. Sekelompok peneliti pengen buktiin betapa mudahnya dapat hasil absurd dengan QRPs. Mereka bikin studi dan ngebuktiin secara statistik kalau dengerin lagu The Beatles, When I'm 64, Ya, secara harfiah bikin partisipan jadi lebih muda. tunggu. Apa? Bikin mereka lebih muda secara kronologis. Itu kan nggak mungkin. Betul, usia para partisipan secara statistik tercatat lebih rendah setelah dengerin lagu itu. Tentu aja ini omong kosong. Tapi dengan sedikit fleksibilitas analisis, mereka bisa ngasilin kesimpulan salah kaprah tapi sahih secara statistik. Wow. Ini nunjukin betapa berbahayanya QRPs ya. Bahkan ketika dilakuin sama peneliti yang niatnya baik. Jadi perjalanan kita hari ini cukup jauh ya. Dari detektor bom palsu yang mematikan, ke harapan palsu dari komunikasi terfasilitasi, sampai akhirnya kita ngelihat celah dan kelemahan di proses sains itu sendiri. Ya, dan pelajaran utamanya adalah berpikir kritis itu bukan cuma alat buat ngebantah teori konspirasi, Atau klaim paranormal. termasuk saat kita berhadapan dengan sains. Jadi, skeptisisme yang sama yang bikin Anda nanya, kok detektor bom ini mirip tongkat dosing? Itu skeptisisme yang sama yang perlu diaktifin pas baca berita. Studi terbaru membuktikan, kopi mencegah kanker. Benar sekali. Ini bukan soal jadi sinis dan nggak percaya apapun. Ini soal memahami prosesnya, termasuk keterbatasannya. Sains itu proses perbaikan diri yang kadang berantakan, bukan kitab suci. Dan ini nyambung ke kesimpulan akhir penulisnya kan, kalau rasionalitas itu penting, tapi bukan segalanya. Iya, Maksudnya gimana tuh bukan segalanya? Bukannya tujuan kita jadi serasional mungkin? maksudnya dalam hidup nyata kita sering harus bikin keputusan besar soal karir, hubungan, keluarga, di mana data yang sempurna itu nggak tersedia. Oh, oke. Disitulah kita harus ngandelin hal lain. Intuisi, pengalaman, nilai-nilai kita. Tapi kita harus ngelakuinnya dengan kesadaran penuh akan bias-bias yang kita miliki, yang udah kita pelajari dari kasus-kasus aneh tadi. Dan seperti yang penulisnya ingatkan, mantra seorang skeptis yang baik adalah untuk selalu terbuka pada kemungkinan. Bahwa dirinya bisa saja salah. Ada semacam kerendahan hati intelektual di sana ya. Persif, skeptisisme sejati itu bukan sinisme yang otomatis nolak semua hal, tapi sebuah rasa penasaran yang terbuka yang menuntut bukti yang kuat sebelum percaya. Kalau begitu, ini sebuah pemikiran untuk Anda bawa pulang. Di dunia yang penuh dengan bias kognitif dalam diri kita sendiri, dan proses ilmiah yang ternyata nggak sempurna, gimana Anda bisa benar-benar yakin dengan apa yang Anda ketahui? Dan yang lebih penting, di mana Anda menarik garis batas antara skeptisisme yang sehat dengan pikiran yang tertutup rapat.